Berkuasanya bangsa Belanda di Indonesia menyebabkan kehidupan rakyat Indonesia semakin penuh penderitaan dan kesengsaraan. Terutama dengan adanya sistem tanam paksa yang diterapkan, harus dibayar dengan ribuan nyawa rakyat Indonesia. Apa saja pengaruh dari kebijakan tanam paksa tersebut? Mari kita simak pembahasannya. Sejak tahun 1795 hingga 1830, terjadi berbagai peristiwa yang menimpa Belanda. Selain invasi Prancis ke negeri Belanda dan penyerahan Indonesia kepada Inggris, Belanda juga harus menghadapi Perang Belgia dan perlawanan rakyat Indonesia, yaitu Perang Diponegoro. Akibatnya, Belanda mengalami kerugian keuangan yang sangat besar. Agar dapat menutupi kerugian tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan ekspor hasil bumi Indonesia untuk dijual ke Eropa. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dikirim ke Indonesia untuk menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan sistem tanam paksa ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditas-komoditas ekspor dengan menanam tanaman tahunan seperti tebu, nila, dan tembakau, serta tanaman keras seperti kopi, teh, lada, kina, dan kayu manis. Aturan dari sistem tanam paksa ini adalah sebagai berikut. Pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kelima, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Keenam, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Ketujuh, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Akan tetapi, peraturan tersebut banyak diselewengkan oleh pegawai Belanda dan penguasa pribumi, sehingga tanah yang seharusnya hanya dipergunakan 1/5 untuk tanam paksa menjadi setengah bagian. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan ke rakyat, dan rakyat tetap dikenakan pajak tanah. Begitu juga rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih dari 66 hari dalam setahun dan tidak mendapatkan imbalan yang sesuai. Banyaknya lahan persawahan yang dipaksa berubah menjadi lahan perkebunan menyebabkan produksi pangan turun secara drastis. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Contohnya, pada saat terjadinya paceklik pada tahun 1848 hingga 1850, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang awalnya berjumlah 89.000 orang, turun menjadi 9.000 orang, dan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, penduduk yang awalnya berjumlah 336.000 orang, turun menjadi 120.000 orang. Data dan pola yang hampir sama juga terlihat di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Tingginya jumlah kematian yang disebabkan oleh sistem tanam paksa ini menimbulkan banyak kecaman, bahkan dari kalangan bangsa Belanda sendiri. Misalnya dari Baron van Hove, I.F.I. Douwes-Dekker, atau Multatuli, dan L. Vitalis. Dengan demikian, pada tahun 1870, pemerintah Belanda akhirnya menghapuskan sistem tanam paksa. Sebagai gantinya, Parlemen Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrariswet yang mengatur prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Undang-undang tersebut memperbolehkan pihak swasta untuk menyewa tanah pemerintah selama 75 tahun dan tanah penduduk selama 5 hingga 30 tahun. Selain itu, Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang Gula yang menyatakan bahwa tebu yang belum diolah harus diproses menjadi gula di Indonesia terlebih dahulu sebelum diekspor. Secara bertahap, pabrik-pabrik gula milik pemerintah juga akan ditutup dan diambil alih oleh pihak swasta, sehingga banyak perusahaan Eropa yang datang untuk berinvestasi di perkebunan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah, memasarkan hasil industri, menanam modal asing, serta mendapatkan tenaga kerja yang murah. Nah, itulah pembahasan mengenai sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda yang menimbulkan banyak penderitaan serta kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia telah dikenal sebagai wilayah yang subur dengan beragam hasil bumi yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan dan kelola dengan sebaik-baiknya sumber daya alam Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara.